Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albert Ramadhani Halim dengan NIM 171910501030. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan soal-soal yang terdapat pada ujian akhir semester mata kuliah perencanaan industri pertanian berkelanjutan. Untuk yang pertama, ini soalnya ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Dalam ilmu perencanaan wilayah ini mempelajari berbagai macam bidang keilmuan, di antaranya yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam mewujudkan suatu wilayah yang memiliki aspek perekonomian yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan mampu memasok kebutuhan ke wilayah yang lain, sehingga dibutuhkan salah satunya yaitu perencanaan wilayah industrial, di mana dalam perencanaan pertanian industrial ini berfokus terhadap keberlanjutan pertanian. Adapun aspek-aspek yang relevan pada perencanaan wilayah industrial yaitu yang pertama ada aspek ekonomi yang berupa penerapan pertanian industrial yang ditujukan dengan memproduksi secara maksimal dengan menggunakan teknologi yang tepat. Yang kedua yakni aspek lingkungan, yaitu sistem berkelanjutan yang mampu memelihara sumber daya yang stabil secara lingkungan, baik terkait fungsi ekosistem, keragaman hayati. Yang ketiga ada aspek sosial, yakni pada perencanaan pertanian industrial mampu mencapai kesejahteraan sosial masyarakatnya. Yang kedua ada penjelasan untuk beberapa metode dalam perencanaan wilayah sekaligus dengan contoh pengaplikasiannya. Yang pertama itu ada analisis entropi. Analisis ini biasanya untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri pada suatu wilayah. Untuk melihat tingkat perkembangan suatu wilayah, datanya PDRB digunakan untuk mengetahui pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Yang kedua ada analisis location question atau LQ, terus Specialty Index atau SI dan Localization Index atau LI. Yang pertama itu ada analisis location question atau LQ, adalah merupakan teknik penghitungan untuk mengetahui sektor basis dan non basis dengan membandingkan persentase sumbangan sektor. Untuk LQ sendiri terdapat 3 koefisien LQ yang harus dipenuhi. Yang pertama yakni koefisien LQ yang dimana nilainya kurang lebih dari 1, yang berartikan bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua ada koefisien LQ sama dengan 1, yang dapat diartikan bila sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan rata-rata semua daerah. Yang ketiga sendiri ada koefisien LQ yang lebih dari 1, yang dapat diartikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif yang lebih dari rata-rata atau dengan kata lain merupakan sektor basis. Yang selanjutnya ada analisis specialization index yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI, yakni sebagai analisis pelengkap untuk memperkuat hasil analisis LQ. Analisis SI ini sendiri digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Yang terakhir ada analisis localization index atau LI, yang merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas yang berkembang di semua wilayah atau dispersi atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Untuk yang selanjutnya ada analisis shift share, yakni adalah teknik analisa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian yang ada di beberapa wilayah yang berbeda.
Dari analisis ini juga kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan dengan secara relatif dengan berbagai sektor lain yang ada di wilayah tersebut. Lalu kita juga bisa mengetahui apakah perekonomian yang ada di wilayah tersebut berkembang secara cepat maupun lambat. Yang terakhir ada analisis gravitasi atau analisis gravity, yang dimana menggambarkan interaksi antara dua atau lebih yang memiliki gejala fisik dalam satu daerah, seperti lapangan pekerjaan, total pendapatan, luas bangunan, banyak fasilitas, dan dengan tolak ukur jumlah penduduk dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada soal nomor 3, yakni sebagai seorang perencana wilayah haruslah memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikut ilustrasinya terkait konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan memperhatikan berat. Oke, yang pertama ada di sini membahas lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam melakukan sebuah perencanaan, kita harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup yang di dalamnya sendiri terdapat makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan lain-lain. Di dalam lingkungan hidup tersebut terdapat timbal balik yang dapat berlangsung karena setiap unsur daripada lingkungan sendiri dapat menjalankan fungsi ekologinya, yaitu fungsi untuk memelihara keseimbangan proses kehidupan dalam lingkungan. Sehingga dalam perencanaan wilayah dibutuhkan perencanaan berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang mampu menjaga lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam sehingga mampu memberikan hasil perencanaan wilayah yang baik. Yang kedua, yakni ada perubahan iklim global. Emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global, sehingga fenomena tersebut memberikan dampak besar bagi manusia. Maka sangat diperlukan upaya mitigasi untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Adanya perubahan iklim global memberikan dampak diantaranya terjadinya krisis pangan, krisis air, serta meluasnya penyakit. Untuk selanjutnya ada partisipasi dan peran masyarakat. Partisipasi dan peran masyarakat ini merupakan suatu aspek krusial dalam melakukan perencanaan wilayah. Dalam sebuah wilayah sendiri terdapat penduduk yang memiliki kebutuhan dan keperluan seperti sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan sehari-hari. Dengan begitu, diperlukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Kemudian masyarakat ini dipertahankan nilai kultural dan budaya yang agraris pada masyarakat, serta masyarakat dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan dibina oleh institusi. Yang selanjutnya soal nomor 4. Dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RT/RW, RDTR, serta RT/RBL dan RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Oke, yang pertama itu ada penyusunan RT/RW disusun dengan memperhatikan kaidah perencanaan yang meliputi asas keselarasan, keterpaduan, kelestarian, serta keserasian berkelanjutan. Untuk yang kedua, penyusunan RDTR sendiri sesuai dengan kebutuhan spasial RT/RW kabupaten atau kota perlu dilengkapi dengan yang mengacu lebih detail dalam pengendalian pemanfaatan ruangan kabupaten atau kota. Untuk pedoman RDTR sendiri memiliki muatan materi yang lengkap, yakni terdapat peraturan zonasi yang berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang dan menjadi dasar penyusunan dokumen RTBL. RTBL sendiri merupakan perencanaan penetapan pada kawasan blok atau fungsional yang bertujuan untuk terciptanya kawasan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan di suatu kawasan. RTBL sendiri sebagai dokumen pengendalian penataan bangunan dalam suatu lingkungan atau kawasan tertentu yang memenuhi syarat penataan bangunan yang mencakup perbaikan kualitas lingkungan, pemenuhan syarat bangunan, serta perwujudan perekonomian. Yang terakhir ada RTR kawasan strategis, yakni kawasan strategis wilayah kabupaten yang merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Tentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Untuk keterkaitannya sendiri dengan pertanian industrial, yakni dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan tersebut, maka kita planner utamanya mampu mengetahui potensi dan perwujudan daripada suatu wilayah yang peruntukannya sebagai kawasan pertanian, sehingga mampu melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan aspek-aspek pertanian berkelanjutan yang nantinya mampu menjadikan sektor pertanian yang potensial di suatu wilayah. Baik, mungkin begitu saja untuk jawaban daripada soal-soal ujian akhir semester pada matkul perencanaan pertanian industrial berkelanjutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.